Halo, selamat hari Selasa saudaraku semua. Pada hari ini semoga kehidupan saudara berjalan dengan lancar, pekerjaan, dan segala sesuatu aktivitas yang saudara lakukan hari ini berjalan dengan baik, gitu ya, tidak ada halangan suatu apapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya Pendeta Ike kembali mengajak kita semua untuk bersatu hati dalam doa. Sebab itu, mari kita memulainya dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami mohon ketenangan agar firman-Mu, sabda-Mu itu boleh menguasai seluruh tubuh dan jiwa kami. Ini bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari Selasa ini dari Hagai pasal 1 ayat 9b. Hagai pasal 1 ayat 9b, saya akan bacakan untuk saudara semua. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sebab kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Saudara-saudara suku semua, di masa pandemi ini banyak orang yang berkisah tentang kesibukannya. Beberapa di antara mereka yang mungkin ini juga kisah saudara selama masa pandemi yang katanya bekerja dari rumah, bukan dari kantor, malah membuat saudara-saudara semakin sibuk. Ya, mereka bekerja jauh lebih sibuk dari pada masa sebelum pandemi. Bangun pagi, sudah langsung buka laptop, dan mulai bekerja. Karena WFO gitu ya, tanpa mandi, apalagi sarapan pagi, kita bisa bekerja. Karena kita bekerja di rumah kita. Tidak ada batas waktu sampai kapan pekerjaan itu akan berhenti. Hanya diri kita sendirilah yang bisa membatasi kapan pekerjaan itu harus berhenti. Kita tenggelam dalam kesibukan kita di pekerjaan kita selama masa pandemi ini. Semakin sulitnya dunia, semakin sulitnya hidup yang kita hadapi saat ini membuat manusia bertambah sibuk juga. Kerja, dan kerja. Berkejar-kejaran dengan waktu sampai lupa kepada hal-hal yang lain di dalam kehidupannya. Jarang ada orang yang bercerita selama kesibukan ini semakin meningkat, keluarga diabaikan. Teman-teman tidak lagi penting. Atau bagaimana mungkin kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman? Karena sehari penuh, hampir 24 jam, dihabiskan untuk duduk dalam pekerjaan. Dan yang paling mengenaskan, waktu-waktu bersama Tuhan pun dilupakan. Atau setidaknya dinomorduakan. Tuhan hanya kita jumpai jika ada waktu. Kalau lagi sibuk, ya urusan dengan Tuhan nanti kapan-kapan saja. Kita di satu sisi terus meningkatkan taraf hidup kita, tetapi kita tidak lagi melibatkan Tuhan dalam peningkatan taraf hidup kita. Nah, saudara-saudara, dahulu pada zaman Hagai, kisah serupa juga pernah terjadi.
Pada masa itu dikatakan bahwa bangsa Israel terlalu sibuk mengurusi urusannya masing-masing, sehingga membiarkan rumah Tuhan terbengkalai, tidak terurus. Mereka terlalu sibuk untuk mempercantik rumah diri sendiri. Mereka terlalu sibuk untuk mengurusi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Tentu Tuhan kecewa dengan sikap seperti itu. Sehingga tidak heran jika bangsa Israel pada waktu itu tidak diberkati lewat pekerjaan mereka. Bahkan bangsa Israel terus mengalami kerugian. Kita bisa baca dalam Hagai pasal 1 ayat 6 sampai 9a. Di sana dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku, Tuhan, menghembuskannya. Saudara, inilah yang kemudian terjadi pada bangsa Israel yang terlalu sibuk untuk mempercantik diri sendiri, sibuk pada urusannya sendiri. Tuhan menghendaki agar kita bisa menghargai sepenuhnya segala berkat-berkat yang telah Tuhan alirkan di tengah-tengah hidup kita. Kita begitu sibuk bekerja, berjuang untuk hidup. Namun, kita sering melewatkan waktu-waktu kita untuk mendatangi dan berdiam diri di hadirat Tuhan. Nah, lewat Hagai pada malam hari ini, Tuhan menegur kita agar kita tidak hidup untuk diri sendiri saja, mementingkan diri sendiri saja, tapi harus pula memperhatikan rumah Tuhan, memperhatikan Tuhan sebagai tanda kasih dan hormat kita kepada Dia. Ada saat di mana kita harus berhati-hati agar jangan sampai kesibukan kita membuat hal-hal penting lainnya dalam keseharian kita seperti mengurus keluarga, membagi waktu untuk istri atau suami dan anak-anak serta keluarga lainnya, bersosialisasi dengan tetangga dan teman-teman, dan kesehatan kita, terutama hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, tidak salah jika kita bekerja dengan keras dan serius, karena itu memang merupakan keinginan Tuhan atas diri kita. Tetapi perhatikan baik-baik, agar jangan semua itu merebut hubungan kita dengan sesama, terutama dengan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa melibatkan diri pada pergumulan sesama, dan biarlah kami tidak hanya berfokus pada kesibukan diri kami sendiri. Tolong kami pula untuk senantiasa memiliki rasa bersalah ketika kami mendiamkan penderitaan orang lain yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Semoga iman kami senantiasa bertumbuh dan semakin mengenal cinta kasih Kristus dengan memahami bertindak bagi sesama kami. Ya Tuhan, pada malam ini kami terus mendoakan negeri kami, khususnya pelaksanaan PON yang sedang berlangsung di tanah Papua. Kiranya berjalan dengan lancar
dan berlangsungnya Pekan Olahraga Nasional ini boleh mendatangkan berkat bagi masyarakat di Papua. Ya Tuhan, saat ini kami hendak beristirahat. Biarlah kasih pemeliharaan Tuhan juga senantiasa menemani kami di malam ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku semua, demikianlah bersatu hati dalam doa edisi Selasa 5 Oktober 2021. Selamat malam, Tuhan memberkati.